Shalom dan selamat malam orang tua, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang dapat kembali berjumpa dalam episode Lentera Malam 26 Mei 2021. Apa kabar? Puji Tuhan, pasti orang tua saudara sudah rindu dengan Lentera Malam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bersyukur pada hari yang indah ini, kita dapat kembali dipertemukan dalam Lentera Malam, di mana Tuhan masih memberikan waktu kepada kita untuk datang bersekutu bersamanya, yang di mana kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Alfred Anggui. Dengan tema berjalan di atas air. Selamat Bapak Pendeta. Selamat malam Teni. Apa kabar Pak? Baik. Puji Tuhan. Senang ya Pak dapat kembali berjumpa di Lentera Malam. Selain itu, orang tua saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Di sana ada saudara Ricky dan kakak-kakak PPGT yang akan sama-sama memuji Tuhan. Nah, orang tua saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe YouTube Solideo Rantepao Channel dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan Lentera Malam episode selanjutnya. Jangan lupa juga untuk share link saat ini agar semakin banyak saudara-saudara kita yang datang untuk bersekutu bersama meluangkan waktunya pada malam hari ini. Dan bagi Anda juga yang rindu untuk kita doakan pada malam hari ini, silakan berikan pokok doanya melalui kolom komentar live saat ini, atau dapat mengirimnya melalui hotline Solideo Rantepao 0822 1000 1913. Kalian bisa SMS atau chat WhatsApp. Mari saatnya kita fokus, kita datang kepada Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mendengar pujian dari Kidung Jemaat 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya.
Terima kasih rekan-rekan PPGT yang boleh menaikkan pujian malam hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun berada, pemirsa Lentera Malam, kita akan bersama-sama beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa. Kembali kami boleh bertemu bersama-sama pada malam hari ini. Ibadah bersama, saling mendoakan, menaikkan pujian bersama-sama melalui Lentera Malam. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan malam hari ini. Ingin mengerti betapa luar biasa penyertaan-Mu. Bahkan ketika kami berjalan dalam kegelapan di tengah-tengah gelombang kehidupan kami. Tuhan, tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Dalam segala kelemahan, keterbatasan, ketidaklayakan hamba-Mu. Tuhan mau berbicara, menyapa kami, menguatkan kami, mengubah kami. Membuat kami semakin mengerti betapa kami harus selalu bergantung kepada Tuhan semata. Dimanapun saudara-saudara kami berada, Tuhan ada bersama dengan mereka, kuasai dengan Roh Kudus-Mu, dan sepenuhnya Tuhan, kami merindukan malam hari ini. Suara Tuhan boleh mengambil tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa, berbicaralah. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap puji. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, saya ingin bacakan satu bagian dari firman Tuhan malam hari ini, dari Injil Matius pasal 14, saya baca ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33. Injil Matius pasal 14, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Firman Tuhan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, Apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau Anak Allah." Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu bacaan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Ada satu pertanyaan penting yang muncul menarik dari cerita ini. Pertanyaan penting itu seperti ini. Kenapa Petrus tiba-tiba berubah? Kenapa Petrus tiba-tiba berubah? Apa yang membuat Petrus berubah hanya dalam hitungan menit? Dia berubah 180 derajat. Yang ingin keluar dari perahu jam 3 malam, berjalan di atas air tanpa pelampung, itu Petrus, bukan Tuhan yang suruh. Lalu tiba-tiba dia kehilangan keberaniannya. Pertanyaannya, terbang kemana nyalinya? Sekali lagi, yang ingin keluar dari perahu jam 3 malam, berjalan di atas air tanpa pelampung, itu keinginan Petrus sendiri, bukan Tuhan yang suruh. Begitu dia lihat Tuhan jalan di atas air, dia bilang, "Tuhan, saya mau ke situ. Suruh saya keluar dari perahu jalan di atas air." Tuhan bilang, "Datanglah ke situ." Nah, pertanyaannya saudara-saudara, kemana terbangnya, nyalinya Petrus? Keberaniannya hilang dalam sekejap. Yang ingin keluar dari atas perahu berjalan dari saya itu niat Petrus sendiri. Yang ingin pergi ke satu tempat, pergi merantau kerja, yang ingin mungkin masuk dalam satu rumah tangga, atau ingin masuk dalam satu tempat pekerjaan, dia sendiri. Tapi begitu dia ada di sana, dalam waktu sekejap dia kehilangan segala keberaniannya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, terbang kemana nyalinya? Apa yang sebenarnya firman Tuhan mau kita tahu tentang diri kita, tentang relasi kita yang seharusnya dengan sangat berani, penuh dengan keberanian, penuh dengan semangat, kok tiba-tiba kehilangan keberaniannya hanya dalam waktu sekejap. Nah, itu satu pertanyaan penting, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ada yang katakan, dia nggak tahu Pak Pendeta, bahwa bakal ada banyak angin. Saya bilang enggak, Petrus itu nelayan. Dia tahu kondisi Danau Galilea. Dia tahu kondisinya. Akan ada angin. Dia tahu, pasti banyak persoalan. Tapi dia tetap berani turun dari perahu. Jam 3 malam, coba bayangkan. Belum pernah ada pendeta kan diajar jalan di atas air. Gitu loh. Tapi Petrus ini luar biasa. Begitu dia lihat Tuhan, dia bilang, "Tuhan,
Walaupun dia belum pernah diajar jalan di atas air, dia keluar jam 3 malam tanpa pelampung, keluar dari perahu jalan. Nah, saudara-saudara, itu pertanyaan pentingnya. Terbang kemana nyalinya? Pergi kemana seluruh keberanian yang tadinya semangat, yang tadinya menggebu-gebu. Niat yang besar hilang sekejap. Keberanian yang luar biasa, semangat yang menyala-nyala, tiba-tiba hilang. Orang bilang kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan itu pertanyaan pentingnya. Terbang kemana nyalinya? Saya pikir satu hal menarik, seorang penafsir mengatakan, cerita ini pertama memperlihatkan potret Petrus itu potret kita. Itu potret bagaimana? Potret manusia yang gampang berubah. Potret keberanian kita yang gampang sekali berubah. Keberanian kita itu nggak cukup. Niat saja nggak cukup. Kepintaran kita saja nggak cukup. Semangat saja kita nggak cukup. Kenapa? Kita itu gampang berubah. Dan Bapak Ibu, saya pikir Alkitab memperlihatkan kepada kita, Petrus berkali-kali memang ditampilkan dengan cara seperti ini, dengan profil seperti ini. Dan potret Petrus itu potret kita. Bapak Ibu ingat, saudara-saudara ingat, di malam perjamuan terakhir, itu saya pikir cerita yang banyak sekali orang ingat ya. Perjamuan terakhir sebelum Yesus ditangkap, saat Yesus duduk makan perjamuan malam dengan murid-muridnya, kemudian Tuhan katakan sebentar lagi saya akan ditangkap, saya akan disalibkan, saya akan mati, saya akan dihukum gitu. Apa yang terjadi? Petrus lagi-lagi nih. Petrus lagi-lagi. Nggak disuruh berdiri. Nggak diminta berdiri. Dia berjanji, bersumpah sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, biarpun semua murid yang lain pergi, saya nggak akan tinggalkan Tuhan. Gitu. Biarpun semua murid yang lain pergi, saya nggak akan tinggalkan Tuhan. Bahkan Tuhan katanya, sekalipun saya harus menyerahkan nyawaku, saya tidak akan pernah sekalipun meninggalkan Tuhan. Itu janji Petrus di perjamuan malam terakhir. Nggak disuruh dia berdiri, nggak disuruh dia berjanji. Ketika dia berjanji, pertanyaannya apa reaksi Tuhan? Apa Tuhan bilang, wah hebat banget lu Petrus, luar biasa lu. Enggak. Hati-hati Petrus, sebelum ayam jantan berkokok, 3 kali kau sangkalian. Apa yang terjadi? Betul. Hitungan jam, tempat yang bergeser sekian ratus meter saja, di malam yang sama, hanya beda beberapa jam, Petrus berubah 180 derajat. Di halaman Imam Besar Kayafas, kalau pergi ke kota Yerusalem, tempat kita perjamuan terakhir itu kelihatan di atas, tempat dia menyangkal itu kelihatan ke bawah. Di halaman rumah Imam Besar Kayafas. Hanya di sama di halaman Imam Besar Kayafas, kau teman Yesus? Enggak katanya. Ditanya kedua kalinya, kau teman Yesus? Enggak. Ketiga kalinya, ditanya, Injil Matius mengatakan ketika Petrus ditanya untuk ketiga kalinya, he swear and curse. Dia bersumpah dan mengutuk, saya enggak kenal orang itu. Coba bayangkan saudara, orang yang begitu dekat dengan Tuhan, baru saja berjanji, bersumpah, tinggal hanya dalam hitungan jam berubah. Saudara, kisah itu memperlihatkan kepada kita betapa inilah potret kita. Potret manusia yang gampang sekali berubah. Kita gampang sekali berubah. Semangat yang ada menyala-nyala itu bisa tiba-tiba padam. Keberanian, kepintaran kita, nyali kita tidak cukup. Tidak cukup, saudara-saudara. Cerita ini memperlihatkan betapa rapuhnya kita. Makanya ingat, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia pesan sama murid-murid kan, ingat cerita itu. Berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa. Sebab apa? Roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Kita gampang berubah, saudara. Nah, cerita ini memperlihatkan pertama kali betapa itu potret kita. Makanya kalau ingat surat Roma pasal 7 ayat 19, firman Tuhan bilang begini, Rasul Paulus bilang begini, Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki itu yang baik yang aku berbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki itu yang jahat yang aku berbuat. Coba bayangkan saudara. Saya udah tahu ini salah, tapi saya bikin. Sebaliknya saya itu ini baik, saya nggak bikin. Saya udah tahu pendeta, ngomongin orang tuh nggak bagus. Masalahnya apa? Ya masalahnya makin ngomongin makin enak kurasa. Nah saudara-saudara, itu potret kita. Nah jadi, apa yang menarik dari cerita ini? Pertama, potret Petrus memperlihatkan betapa kita terbatas, kita mudah berubah. Kekuatan saya nggak cukup, kekuatan saya saja nggak cukup, kepintaranmu saja nggak cukup. Keberanianmu saja nggak cukup. Yang paling kita butuhkan saudara-saudara adalah, yang paling kita butuhkan adalah apa? Kesetiaan Tuhan sendiri.
Makanya ingat cerita ini, saya pikir menarik sekali. Petrus ketakutan luar biasa. Tapi begitu Petrus berteriak, Tuhan tolong. Sekali dia berteriak, Tuhan tolong. Langsung Tuhan pegang tangan. Buat saya itu satu pesan yang luar biasa. Kepintaranmu nggak cukup, semangatmu saja nggak cukup, nyalimu saja nggak cukup, kehebatanmu saja nggak cukup. Yang paling kau butuhkan dalam hidupmu bukan yang lain. Yang paling kau butuhkan adalah apa? Kesetiaan Tuhan sendiri, kebergantungan dirimu sepenuhnya pada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Belajar bergantung penuh kepada Tuhan. Tidak dengan kekuatan kita. Paulus katakan, saya ini seperti bejana tanah liat. Harta rohani yang Tuhan berikan kepada aku itu Tuhan taruh dalam bejana tanah liat. Kita ini seperti bejana tanah liat, bukan bejana stainless gitu. Bukan bejana baja yang dilempar ke sana kemarin gak pecah. Kita ini bejana tanah liat yang rapuh, kesenggol dikit berantakan. Tapi Paulus katakan bersyukur, dalam segala kerapuhan itu saya belajar bergantung kepada Tuhan. Dan justru di dalam segala kelemahanku justru kelihatan kehebatan kuasa Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau saya bergantung pada Tuhan. Saya ingat tiap kali misalnya ada ajak rombongan ziarah ke Israel gitu. Biasanya kalau tamu yang kita ajak pertama ke sana biasanya ajak lewat lewat Mesir menuju ke Israel, baru keluar di Jordan gitu. Itu biasa rute standar gitu ya. Kalau orang baru pertama ke sana, rutenya seperti itu. Dan saya pikir yang menarik adalah selalu ditanya tuh, pas kalau kita mau jalan dari Mesir menuju negeri perjanjian Kanaan, disuruh buka peta Alkitab, semua pegang peta. Ayo Bapak Ibu buka peta Alkitabnya, coba lihat gitu. Nah, semua boleh lihat di Alkitab kan jelas banget di peta itu. Kalau kita di Mesir, kita akan menuju ke negeri Kanaan. Kanaan itu ada di bawah sini nih. Dekat sekali. Tapi rute yang ditempuh Israel waktu itu kan muter jauh banget tuh. Orang langsung bilang, Pak Pendeta kita melihat mana? Lihat ini nih muter. Kok jauh banget? Ini kan Israel di bawah nih. Ngapain harus muter jauh banget? Seorang bapak bilang, ikut rombongan Musa, udah tahu peta Alkitab macam begini, Musa bilang ke sana, saya ikut ini aja katanya lebih dekat. 40 tahun, saudara-saudara. Waktu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, ingat cerita itu, Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, ya. Karena Herodes mau bunuh, mereka mengungsi ke Mesir. Berapa lama mereka jalan ke Mesir? Nggak 40 tahun. Beberapa bulan saja. Kalau 40 tahun ke Mesir kan sudah besar Tuhan Yesus nyampe di sana. Dekat sekali. Tapi pertanyaannya, kenapa harus dibuat berputar perjalanan seperti itu? Menarik sekali, saudara-saudara. Dalam Ulangan pasal 8, alasan yang Tuhan berikan apa? Tuhan bilang sama Israel, kau tahu Israel, kenapa hidupmu harus dibuat berputar sedemikian rupa? Kenapa harus dibuat hidupmu dibuat berputar sedemikian rupa? Tiap bulan pindah, berjalan 40 tahun. Tiap bulan pindah, tiap bulan pindah, tiap bulan pindah. Tidak punya sawah tetap, tidak punya ladang tetap, tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya rumah tetap. Tiap bulan harus pindah, tiap bulan harus pindah. Untuk apa? Supaya apa? Kau belajar bergantung pada Tuhan. Coba kau lihat, 40 tahun kau berpindah, tidak punya sawah tetap, tidak punya rumah tetap, tidak punya ladang tetap. Tiap bulan kau pindah, coba lihat, apa kau mati? Tidak, kau hidup. Tuhan mau saya tahu bahwa apa? Tuhan mau saya diajar untuk apa? Belajar bergantung 100% setiap hari kepada Tuhan. Secara sengaja Tuhan mana tiap hari. Tuhan gak kasih mana per minggu. Padahal kalau dipikir enak transfer per minggu kan, anak kita kirim per bulan lah. Gak ada orang tua kirim sama anaknya transfer per hari. Kan capek kita ke bank transfer. Tapi secara sengaja Tuhan kasih per hari. Mana itu akan per hari. Supaya apa? Sederhana. Ketika mana itu habis setiap hari, saya tahu malam saya berdoa kepada Tuhan. Dan pagi ketika mana turun, saya tahu semua ini datang dari Tuhan. Yang Tuhan bergantung sepenuhnya peliharaan Tuhan sendiri. Saudara, Tuhan balik bacaan kita tadi. Jadi pesan penting pertama adalah kekuatanmu, keberanian kita nggak cukup, semangat kita saja nggak cukup. Yang paling butuhkan adalah apa? Belajar bergantung sepenuhnya di dalam pemerintahan Tuhan sendiri. Nah mungkin saudara ada 2 poin penting lagi. Jadi masalah buat kita adalah yang paling sering jadi masalah adalah Petrus itu hampir tenggelam. Apa? Pertama dia andalkan dirinya sendiri, tapi yang kedua adalah apa? Yang membuat dia tiba-tiba kehilangan keberanian, itu juga adalah apa? Matanya itu selalu fokus ke angin. Fokus ke masalah. Bukan kepada Tuhan. Begitu dia fokus kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan pegang tangan. Nah, jadi penting sekali. Ya, kadang-kadang ketika kita punya masalah, lebih suka fokus ke masalah, ketimbang
itu ya. Saat waktu ya coba bayangkanlah 5.000 orang tiba-tiba Tuhan bilang kasih makan 5.000 orang. Coba bagaimana mau kasih makan 5.000 orang mendadak? Kalau kasih makan 5.000 orang bulan depan bisa lah itu. Tapi kasih makan 5.000 orang mendadak, coba bayangkan. Kita mau kebaktian 100 orang saja harus jalanin les kan berkali-kali, mau masak apa ayam kecap atau ayam apa gitu. Coba bayangkan, ini kasih makan 5.000 orang mendadak gitu. Bilang dia mau murid-murid, di mana beli roti? Di mana ambil roti? Apa yang ada padamu, saudara? Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih Tuhan, yang menarik sekali adalah apa? Para murid mengatakan begini. Para murid katakan seperti ini. Roti sebanyak 2 dinar pun gak bakalan cukup untuk orang-orang seperti ini. Nah, buat saya ada satu hal yang menarik, bahwa para murid mengatakan tidak cukup roti sebanyak apapun, padahal Tuhan ada di situ. Nah, itu masalahnya. Jadi coba bayangkan tuh, Tuhan ada di situ tapi dia katakan gak bakalan cukup. Nah, di mana ambil roti untuk orang sebanyak ini? Ada roti sedikit tapi nggak cukup buat orang sebanyak ini. Belum lagi ada yang makannya banyak kayak gitu. Coba bayangkan, saudara. Tapi yang menarik apa? Ya, Tuhan katakan apapun yang ada padamu bawa ke sini. Nah, ya Tuhan nggak bilang kurang itu beli lagi di Indomaret kan? Nah persoalan kita adalah apa? Saya sering kali katakan tidak mungkin, padahal Tuhan ada di situ. Saya bilang mustahil, padahal Tuhan ada di situ. Jadi persoalan kita saudara-saudara bukan soal ketiadaan Tuhan. Persoalan kita adalah ketidakmampuan kita melihat Tuhan di tengah persoalan. Petrus mengajarkan, begitu dia turun dari atas perahu berjalan di jam 3 malam, angin bertiup, dia hampir tenggelam. Yang dia lakukan satu-satunya adalah apa? Langsung berteriak, Tuhan tolong. Dan seketika itu juga Tuhan pegang tangannya. Yang Tuhan mau adalah saya betul-betul mengingat Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Belajar berharap kepada Tuhan. Tuhan gak bilang, tunggu dulu, tadi kau sok jagoan turun dari atas. Enggak. Tuhan pegang tangannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pemirsa Lentera Malam. Satu poin yang terakhir. Saya sering pikirkan begini. Kenapa Tuhan izinkan Petrus keluar dari atas perahu jam 3 malam jalan di atas air? Kenapa Tuhan izinkan Petrus keluar dari perahu jam 3 malam? Kan Tuhan tahu bakal ada angin gitu loh. Tuhan tahu keberanian Petrus. Petrus nggak pakai pelampung. Belum pernah diajarin ilmu jalan di atas air gitu loh. Loh kok Tuhan izinkan dia turun keluar? Kalau saya jadi orang tua nih, saya punya anak mau keluar dari perahu jam 3 malam. Pas saya bilang, jangan kau turun, tenggelam kau nanti. Lalu pertanyaannya, kenapa Tuhan izinkan Petrus keluar dari atas perahu? Tuhan bilang, datang aja ke sini. Apa Tuhan mau ngetes Petrus? Oh ini yang sok jagoan ini, biar aja dia turun, biar dia tahu rasanya. Kenapa Tuhan izinkan dia keluar dari atas perahu jam 3 malam? Sekali lagi, kalau saya jadi orang tua, punya seorang anak seperti ini, berjalan di atas air jam 3 malam, dia mau keluar dari perahu, mungkin mau pergi merantau ke tempat yang jauh, dia nggak punya keluarga di sana. Pas saya bilang, waduh, apalagi kalau perempuan pasti kita pikir, waduh nak, kau mau pergi kemana? Jangan pergilah. Oh coba bayangkan. Pertanyaannya, kenapa Tuhan izinkan dia keluar? Sekali lagi, kenapa Tuhan izinkan dia keluar dari atas perahu? Kesinilah. Untuk apa? Apa Tuhan mau mengetes nih? Mau bilang, oh ini yang sok jagoan, biar nanti dia rasa, dia pikir gampang ini jalan di atas air. Kenapa Tuhan izinkan dia keluar? Saya pikir sederhana, saudara-saudara. Ketika Tuhan izinkan Petrus keluar dari perahu, ya jam 3 malam itu konteksnya gelap ya. Jadi konteksnya apa? Gelap. Ya, gelap itu kalau ingat bahasa Ibrani, dalam bahasa Ibrani itu kosyek, dan Bapak Ibu ingat dalam kisah Kejadian pasal pertama, ya, sebelum Tuhan intervensi ya, sebelum Tuhan intervensi menciptakan terang, yang pertama diciptakan itu kan terang, Tuhan ciptakan terang. Sebelum Tuhan ciptakan terang, Tuhan intervensi ke dalam dunia, yang ada itu adalah apa? Gelap, kosyek. Jadi gelap itu adalah sebuah kehidupan tanpa Tuhan, penuh dengan simbol kekacauan, ketidakberaturan. Itu yang terjadi, itu konteksnya jam 3 malam. Nah, jadi kenapa Tuhan izinkan Petrus keluar dari atas perahu? Saya pikir sederhana. Ketika Tuhan izinkan Petrus keluar dari atas perahu berjalan di atas air jam 3 malam, ya ibarat di dalam dunia yang penuh dengan tantangan. Buat saya pesan Tuhan satu. Tempatmu memang bukan dalam perahu. Tempatmu bukan di dalam perahu. Tempat yang nyaman, tempat yang tenang. Tempatmu itu di mana? Di luar sana. Di luar perahu. Berjalan di atas air. Hadir dalam dunia yang penuh dengan banyak sekali persoalan. Hadir dalam dunia kerja yang begitu penuh dengan banyak sekali tantangan dan pergumulan.
Tuhan mau kau ada di sana, berjalan di atas air, tidak untuk tenggelam, tapi untuk berjalan di atas air sama seperti Tuhan, berjalan di atas air. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya pikir ada satu hal yang menarik. Banyak murid dalam perahu, ya, banyak murid dalam perahu. Banyak murid dalam perahu, tapi yang bisa merasakan kekuatan supranatural Tuhan, yang bisa merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa berjalan di atas air, hanya Petrus. Yang berani berinisiatif keluar dari perahu. Sekali lagi, banyak murid di dalam perahu. Banyak murid dalam perahu. Tapi yang bisa merasakan kuasa Tuhan berjalan di atas air hanya Petrus. Hanya dia yang berani berinisiatif keluar dari segala zona nyamannya, zona empuknya, merasa nyaman di sini. Dia berani keluar. Memang berat, penuh dengan tantangan. Saya bisa tenggelam. Tapi ketika saya percaya di sana Tuhan hadir, di sana di dalam kegelapan itu Tuhan ada, Tuhan berkuasa mengendalikan hidupku di sana. Saya harus percaya. Saya harus keluar, berjalan di atas air, tidak untuk tenggelam, tapi untuk sama seperti Yesus. Berjalan di atas air, menang atas pergumulan dan persoalan di dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, teman-teman semua, pemirsa Lentera Malam dimanapun saudara-saudara berada. Mari terus berjalan bersama dengan Kristus. Berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin hari ini banyak sekali kekhawatiran kita. Tapi saya mau kita seperti Petrus. Kita lemah, kita kadang-kadang merasa letih. Kadang kita tidak cukup kuat untuk terus berdoa, tidak cukup kuat untuk terus berharap. Kadang tiba-tiba kita rasa khawatir dan segala macam. Hari ini firman Tuhan ingatkan, bermohonlah, berserulah kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan gak hitung 2 kali, Tuhan gak bilang 3 kali. Begitu saya berteriak, Tuhan tolong. Tuhan pegang tangan saya. Tuhan mau pastikan, saya bisa teguh bersama dengan dia. Berjalan di atas saya. Dalam kegelapan, tidak untuk tenggelam, tapi untuk sama seperti Tuhan. Menang atas pergumulan dan tantangan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara jangan ragu untuk terus berjalan. Teruslah berjalan. Pasti banyak sekali persoalan hari ini. Pasti banyak kesulitan hari ini. Tapi ketika saya berseru, saat itu juga Tuhan pegang tangan, Tuhan menolong, Tuhan menopang kita semua. Selamat malam, Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Amin. Wah, sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, yang mengingatkan kita pada hari ini, sekalipun kita memiliki berbagai masalah, berbagai badai kehidupan yang kita alami saat ini. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita untuk fokus kepadanya, untuk bergantung kepadanya, karena Tuhan adalah Sang Penakluk badai kehidupan. Nah, kita akan berdoa bersama. Bagi orang tua, saudara yang rindu untuk kita doakan pada malam hari ini, silakan berikan pokok doanya melalui kolom komentar live saat ini atau hotline Solidio Rantepao 0822 1000 1913. Tapi sebelum kita berdoa, mari kita mendengar pujian Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu.
bagiku mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kasih dalam Tuhan, pemirsa Lentera Malam, mari kita menaikkan doa syukur bersama-sama dan juga kita mau berdoa bersama-sama mendoakan beberapa saudara, sahabat kita yang dalam kelemahan tubuh. Kita dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, ratusan kilometer, lebih dari itu, tapi kita bersyukur kita dipersekutukan di dalam doa bersama-sama. Mari kita bersatu hati berdoa
untuk kehidupan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami boleh kembali berjumpa melalui Lentera Malam saat ini. Terima kasih. Engkau terus memberikan kesempatan bagi semua anak-anak-Mu di Jemaat Rantai Pau, anak-anak muda-Mu. Engkau pakai mempersembahkan hidup mereka, talenta mereka untuk mewartakan Injil-Mu. Naikkan puji-pujian melalui tayangan Lentera Malam saat ini. Terus Tuhan berkati. Semua anak-anak-Mu berikan hati yang penuh dengan sukacita. Dan biarkan Tuhan dalam semua jerih lelah pelayanan mereka. Mereka boleh semakin bertumbuh mengenal, mengerti luar biasa keberadaan kehidupan kami. Tuhan, malam hari ini kami ingin berdoa bersama-sama untuk beberapa dari kekasih kami Tuhan. Orang yang kami sayangi. Sahabat kami, orang tua kami yang ada dalam kondisi sakit dan juga masa pemulihan. Kami berdoa untuk beberapa dari Tuhan, kekasih kami, orang tua kami, Bapak Sujono Sarang, juga orang tua kami, Bapak Tearan di Lolo, juga seorang sahabat dari Bapak Sardis Paturan, juga kami ingat kekasih kami, Bapak Daniel Tondok bersama seluruh keluarga di Malang, mereka dalam proses pemulihan. Juga kami ingat Tuhan, Ibu Mariati Parandangi yang kami tulang belakang yang patah, juga Yulianti Grace. Ya Tuhan, dalam anugerah-Mu kami berdoa untuk orang-orang yang sakit dan dalam proses pemulihan ini. Engkau hadir melawat mereka, pegang tangan mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesembuhan. Beberapa dari mereka juga tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Oh Bapa, hadirlah dalam ruang-ruang perawatan mereka. Hadir tempat mereka menjalani proses pemulihan. Engkau pegang tangannya dan biarkan Bapa, kekuatan Tuhan dari Tuhan sungguh dirasakan oleh kekasih kami ini. Terima kasih Bapa di sorga. Juga kami berdoa untuk beberapa saudara atau anak-anak kami. Kami ingat Grace Violeta, anak kami yang sedang menantikan hasil tes masuk perguruan tinggi, juga sejumlah anak-anak kami yang lain juga menunggu hasil tes. Tuhan anugerahkan hasil yang terbaik. Tuhan tunjukkan tempat kuliah yang bagi anak-anak kami. Juga anak kekasih kami Rutvin yang akan tes kerja. Tuhan bukakan yang terbaik, berikan hikmat. Dia mengikuti semua tes itu dengan baik. Dan Tuhan tunjukkan tempat dia boleh bekerja padanya. Tempat terbaik yang Tuhan perkenankan boleh dialami dalam seluruh hidupnya. Kami berdoa Tuhan, saudara kekasih kami Kusnul, dan mungkin beberapa anak-anak kamu yang lain, yang juga terus berharap, memohon petunjuk hikmat untuk kehadiran seorang teman hidup. Tuhan tunjukkan dan berkenan memberikan semua yang terbaik. Kami ingat juga Tuhan, saudara kekasih kami Ima, anak dari Bapak Teheran di Lolo bersama keluarga, mereka merindukan Tuhan pengurusan visa boleh lancar, sehingga suami anak-anak dan anak-anak boleh menemani adik kekasih dalam perjuangan studi di luar negeri. Tuhan menolong dalam semua proses pengurusan visa ini. Terima kasih Bapak di sorga. Kami berdoa untuk seluruh orang tua kami dalam usia mereka yang lanjut, dimanapun mereka berada. Oh Tuhan, tangan Tuhan yang menjaga, memelihara mereka. Ketika mereka mungkin merasa sepi. Anak cucu yang mungkin berada di tempat yang jauh. Rumah yang ramai, penuh dengan banyak sekali keriuhan. Sekarang terasa begitu sepi. Oh Tuhan, hiburkan orang tua kami. Yakinkanlah bahwa mereka tidak pernah seorang diri. Tuhan adalah sobat setia yang selalu hadir dalam hidup hati mereka untuk memberikan damai, sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Seluruh pemirsa Lentera Malam dimanapun berada. Dari tempat ini kami berdoa. Lawat mereka satu persatu. Dalam rumah mereka, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka. Dan terima kasih Bapa. Kami boleh dipersekutukan malam hari ini. Biarlah persekutuan ini terus terpelihara. Kami boleh beribadah bersama. Kami bisa saling menopang dan mendoakan. Kami semakin bertumbuh mengenal-Mu. Semua anak-anak-Mu di sini Tuhan. Anak-anak muda-Mu di Jemaat Rantai Pau yang boleh memberi diri mereka. Bermain musik, bernyanyi, jadi host dan melayani dengan segala kemampuan mereka untuk pelayanan di tempat ini.
Tuhan anugerahkan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk bumi dan bangsa kami. Tuhan pulihkanlah. Gerejamu Tuhan, gereja Toraja, jemaat Rantai Pau. Tuhan berkati. Semua boleh berjalan dengan baik dalam topangan kasih karunia Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, ini doa syukur kami, penyerahan diri kami. Tuhan dengarkanlah. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin. Orang tua, saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah Lentera Malam hari ini. Saya mewakili tim Solidio Rantai Pau Channel mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Alfred Anggui yang telah melayani kita. Kiranya Tuhan selalu memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Terima kasih juga kepada teman-teman PPGT yang telah memuji Tuhan dan juga selalu memberkati untuk pelayanan selanjutnya. Terima kasih juga untuk Ibu Lili Anggui dan Om Nathan untuk deklarasi malam hari ini. Sungguh indah. Tuhan Yesus juga memberkati untuk pelayanan selanjutnya. Dan juga terima kasih kepada Ibu Herniwati Umbas. Lalu tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang selalu setia bertumbuh bersama melalui Lentera Malam yang Tuhan anugerahkan. Di sini ada banyak yang masih stay tune, ada 118 orang. Ada Julise Natipulung, ada Ibu Bertin Gasong, ada Jessica Ristin, ada Bapak Markus, ada Ibu Margaret, ada Ivana Julia, Lydia Meli, Oma Kael, Saudara Romario, Julise Natipulung, Julia, saudara Julia, Sarce Ruga, Santi M, Sardis Pak Puranan, Bapak Daud Barung, Ibu Dina Parapat, Saudara Rawi, Christina Maroko, Ferry Layub, ada juga Maxwell, ada Ibu Kristania, ada Edi Daniel Tondok, ada Sadrak Pagiling, ada Henry Patala, ada Yusmiati, ada Bapak Daud Barung, Ita Margaret Tondong, Juliati Grace, Anto Sampe, Yohanes Pole, ada juga Luther Kala, Mariati Parinding, Asmirante, Matthew Agan, ada Ibu Lili Anggui, Sarce Kumau, ada Saudara Arif, Angel, Ibu Herniwati Umbas, Lukas Patino, Ferdi Balapadang, Ibu Sapira, Ibu Julianti Pakan, Julianti Grace, Jan Sekeka, Julianti Grace, Juven Rara, Kusnul, ada Yaya, Kevin, Bapak Samuel, ada Ibu Dabaris, ada Bapak Pendeta Ie Panggalo, Teresia Mia, Ibu Hermin Gantina, dan yang terakhir ada Ibu Mary Kari Rurukan. Oke, terima kasih banyak. Sungguh luar biasa orang tua saudara yang terus setia dalam program Lentera Malam. Oleh karenanya, sampai berjumpa di Lentera Malam episode 28 Mei 2021 pukul 19 WITA hanya di Solidio Rantai Pau Channel. Serta jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share channel ini agar semakin banyak saudara-saudara kita yang mau untuk meluangkan waktunya bersekutu bersama. Saya Tenny, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku kagumi dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku tak akan berhenti